Selamat sore Bapak dan Ibu yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, dalam nama Yesus Engkau senantiasa yang menenteramkan hati dan pikiran kami, sehingga hati, pikiran dan kehidupan kami tulus bersahabat, bertuhankan Yesus yang hidup itu, dan sekaligus menerimanya sebagai juru selamat kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Khusus untuk pelayanan siraman kalbu di sore hari ini sampai malam nanti, ambil dari Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Dikatakan firman Tuhan demikian. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Anak Manusia, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pentung, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tentu kita semua mengingat cerita bagaimana Yesus ditangkap pada saat dia pergi ke Bukit Getsemani, berdoa semalam suntuk di tempat itu. Yang menjadi paradoks yang kita lihat dalam kehidupan bersama murid-muridnya, murid-muridnya sampai tertidur menunggu Yesus berdoa. Sampai 3 kali Yesus datang untuk membangunkan mereka, dan mereka masih tertidur dengan lelap. Saudaraku yang kekasih, ini juga menjadi gambaran kehidupan kita di masa kini. Sering kali muncul hal-hal yang benar, hal-hal yang luar biasa, mengingatkan iman percaya kita supaya tetap segar, dan kita bangun bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menyembah Allah Bapa di sorga. Tapi sering juga rasa kedengan kita jatuh lemah dan tertidur lelap. Sering sekali kemanusiaan kita, apakah sahabat kita, apakah orang lain di tengah-tengah dunia ini, lebih cenderung untuk mengabaikan berita yang benar, kerja yang benar, yang produktif, dan kita lebih cenderung untuk menikmati istirahat panjang kita, bukan hanya malam, tapi ikut dengan siang. Berlebihan waktu tidur, menyikat waktu yang meski kerja dan bertugas untuk memberitakan yang benar melalui pekerjaan sesuai dengan panggilan kita, melalui karya yang mungkin bisa kita kerjakan, melalui ekspresi hidup yang mungkin bisa bermakna lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Gambaran kehidupan murid-murid Yesus yang cenderung tertidur dan lelap. Sementara Yesus pada saat itu sudah berada di ambang yang terancam, bahwa Yudas Iskariot telah datang bersama-sama dengan orang-orang yang membawa pentung dan membawa pedang untuk menangkap dan menghabisinya. Karena mereka diperalat, disuruh, diperintah oleh imam-imam besar sebagai penentu hubungan antara mereka dengan Allah. Tapi justru
kerjanya mau menyikat habis anak Allah, anak Tuhan, yakni Yesus Kristus Tuhan kita pada saat itu. Dengan berani, dengan hati keras, mau menggulingkan, menangkap, membunuh Tuhan Yesus supaya lenyap dari tengah-tengah dunia ini, karena dianggap menjadi orang yang sungguh-sungguh menjolimi iman percaya orang Yahudi, karena dia mengaku sebagai anak Allah dan juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya di tengah-tengah dunia ini. Ketika itu dikatakan Yudas Iskariot datang bersama-sama suruhan-suruhan, membawa benda-benda yang mengerikan pandangan. Dan ketika itu Yudas Iskariot memberikan tanda mencium Yesus. Lalu pasukan tentara menangkap Yesus dan membawa kepada orang-orang yang sudah siap untuk mengadilinya. Saudaraku yang kekasih, biasanya ciuman merupakan tanda cinta kasih sayang, tanda keakraban, tanda persahabatan. Tapi ingat saudaraku yang kekasih, bahwa ciuman ada ciuman kemunafikan. Oleh karena itu hati-hati. Jangan semua orang yang akrab, apalagi tiba-tiba akrab kepada kita, memiliki tujuan yang baik, yang didorong dengan cinta kasih yang seutuhnya dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang munafik yang melihat ada di balik keakraban, di balik cinta kasih yang sangat mudah dan sesegera mungkin dirajut, belum tentu di belakangnya ada kesungguhan cinta kasih yang patut dibanggakan dan didambakan. Biasanya ciuman yang seperti itu, pergaulan yang tiba-tiba akrab seperti itu, sama dengan tujuan dari Yudas Iskariot, tujuan jahat di belakangnya, dan biasanya menyimpan nilai yang tidak baik karena terukur dengan materi, dengan kehidupan yang bersifat duniawi. Firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini mengingatkan saudara-saudaraku dan menguatkan iman percayanya. Jangan terlelap, kerjakan tugas panggilanmu sebagai murid Tuhan, sebagai pekerja di mana saudara dipanggil oleh negara, oleh kerajaan, oleh masyarakat, diutus, dipercayakan oleh masyarakat. Jangan senantiasa munafik, seolah-olah berbuat akrab, mencerminkan cinta kasih, tapi di balik itu ada kengerian yang luar biasa yang tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Kiranya persahabatan kita adalah persahabatan yang tulus, cium kudus, pendekatan yang baik, yang tidak menyimpan kejahatan dan 1000 macam yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Firman Tuhan ini memberkati saudara-saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabdamu yang senantiasa mengingatkan kami agar dalam menjalin hubungan yang nampaknya baik, senantiasa sungguh-sungguh supaya membuahkan hal-hal yang baik. Biarkan kami lebih berhati-hati antara sesama kami, apalagi buat orang yang tiba-tiba baik dalam kehidupan kami ini, manakala ada di balik tindak tanduk yang sesegera membawa kebaikan itu, ada yang harus kami cermati. Berkati kami sebagai alat-Mu, supaya dengan tulus menjalin cinta kasih, menjalin persahabatan yang senantiasa sama-sama menguntungkan, sama-sama memotivasi, sama-sama mengkoreksi, sama-sama menyelamatkan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa yang kami dengarkan saat ini memberkati kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.